Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan memenuhi request pemula yang banyak sekali masuk ke Bang Teksir ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Seperti biasanya, karena ini informasi dan pembahasan, siapkan kopinya dan perangkat pendukungnya agar pemula juga paham ya apa yang Bang Teksir bahas dan Bang Teksir sampaikan. Insya Allah di setiap tutorial Bang Teksir akan jelaskan sedetail-detail mungkin ya, seringkas mungkin ya. Kalau menyita waktu agak sedikit lama ndak masalah ya sobat-sobat semua, yang terpenting paham. Nah itu, karena kita belajar kalau ndak paham ya susah. Lebih baik belajar lama tetapi paham ya sobat-sobat semua. Jadi ada kasus ya untuk pemula ketika eksekusi flash ya, itu terjadi juga di Bang Teksir sendiri ya. Meskipun kita kadang sudah paham tetapi kita kadang melalaikan ya metode sepele seperti ini ya. Banyak sekali saya menangani kasus remote ya dari sobat-sobat Teksir di luar sana, yaitu ketika eksekusi flashing di Xiaomi itu salah firmware yang menyebabkan HP itu break ataupun soft break ya. Ya, misalnya kalau Qualcomm dia mati total, hanya terdeteksi saja di Qualcomm drivernya. Kalau MediaTek ya mati juga, tapi masih terdeteksi di driver payloadernya ya. Sebenarnya kasus itu hanya kekurang telitian kita ya sobat-sobat semua. Jadi di sini Bang Teksir akan berikan ya di mana download situs firmware yang resmi yang tested untuk Xiaomi dan bagaimana tahap awal untuk melakukan proses flashing di Xiaomi. Perlu sobat-sobat pemula ketahui bahwa di Xiaomi itu kita tidak cukup paham model ataupun paham tipenya, tetapi kita juga diharuskan paham juga apa itu produk name-nya. Jadi bedakan antara model dan produk name-nya. Sebagai contoh, di Xiaomi itu Redmi 9 ya, ada A, ada T, ada C, itu terbagi dari beberapa produk name seperti Dandelion ya, Lancolet, lalu apalagi ya, banyak itu ya di Xiaomi Redmi 9 itu, Merlin ya. Nah itu Redmi 9. Kalau kita ndak paham, kita salah download firmware yang dimasukkan apa, produk name-nya apa. Di sini akan Bang Teksir berikan tool yang one click ya untuk mengetahui produk name-nya, lalu di mana download situs firmware yang memang benar-benar tested untuk produk Xiaomi ini. Tool ini sudah Bang Teksir share. Bahkan gunanya tool ini itu tidak hanya untuk red info produk Xiaomi saja, tetapi juga bisa untuk eksekusi flash baik itu di Qualcomm ataupun MediaTek ya. Umumnya di Facebook kan ya. Jadi nama toolnya adalah Qualcomm Flash Loader. Tool ini karya dari tim teknisi Musafir. Bahkan ini sudah menyebar ke kalangan semua teknisi. Bahkan Bang Teksir cek juga. Jadi tool yang Bang Teksir rilis dan tim itu kalau Bang Teksir cek itu memang sudah go internasional. Silahkan cek saja. Banyak diupload ulang oleh para YouTuber ya. Bang Teksir tidak masalah, justru bisa bermanfaat dan bisa go internasional tentunya. Nah ini bisa untuk tool ini bisa untuk flash EDL, lalu via Facebook mode juga. Jadi kalau via Facebook mode baik itu chipset MTK ataupun Qualcomm bisa. Syaratnya kalau Facebook mode ini wajib UPL dulu
Bagi yang belum UBL ya EDL melalui test point. Hanya saja yang jadi pertanyaan sobat-sobat semua, aunnya. Nah itu, kalau punya firehose-nya yang tanpa aun ya bisa digunakan tool ini kan, seperti itu. Oke, kita akan masuk metode yang pertama ya, yaitu cara cek product name di Xiaomi. Caranya gampang, jadi semua bahan akan Bang Tekshir sertakan di deskripsi ya sobat-sobat semua. Download saja, semua komplit di deskripsi ya, scroll ke bawah pasti ada. HP masuk ke metode fastboot, berarti yang dibutuhkan itu adalah ADB driver. Jadi install dulu sebelum menggunakan tool ini. Kalau kita butuhnya flash EDL ya Qualcomm berarti yang digunakan. Kalau untuk masalah urusan di mode fastboot baik itu flash ataupun red info ya berarti kita membutuhkan ADB driver. Paham ya? Karena di sini kita akan belajar bagaimana red info Xiaomi ya menggunakan metode one click. Di konten sebelumnya Bang Tekshir sudah gunakan atau sudah share, tetapi itu melalui CMD. Tentu untuk pemula kadang ya masih bingung karena harus melalui metode perintah CMD. Nah di konten kali ini kan berbentuk tool, hanya tinggal one click saja maka akan ditampilkan otomatis product name-nya menggunakan tool ini. Jadi masuk metode fastboot HP-nya ya. Oke, sekarang kita akan hubungkan ya sobat-sobat semua mode fastboot di HP-nya. Caranya itu dengan menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan ya. Semua tipe Xiaomi. Maka dia akan otomatis masuk fastboot, lalu kita hubungkan ya sobat-sobat semua ke PC. Setelah itu kita klik di sini FB reboot, lalu di sini kita klik quick info. Nah, maka otomatis toolnya akan memberitahu produknya apa ini. Oh, Santoni. Nah, ini produknya Santoni. Untuk informasi selanjutnya di sini juga ada. Nah, ini ya. Device unlocked true. Benar ya. Berarti ini sudah unlock bootloadernya. Nah ini kalau lewat CMD sobat-sobat pemula kadang bingung kan ya, harus mengetik perintah fastboot ya. Kalau ini gampang, tinggal colok saja lalu di sini ketik klik quick info, maka otomatis toolnya akan memberitahu product name-nya Santoni. Nah lalu kalau kita sudah tahu product name-nya Santoni ini gampang, eksekusi flash itu tidak akan pernah gagal, dalam arti tepat sasaran firmware-nya. Oke, sekarang kita masuk ke situsnya ya sobat-sobat semua. Nah tadi kan produknya Santoni ya. Nah ini situsnya, nanti cek saja deskripsi, akan Bang Tekshir sertakan. Ini situs terpercaya dan tested filenya. Jadi firmware-nya juga update ya, terupdate dari yang versi paling bawah sampai paling baru ada. Nah, kita klik saja di sini Santoni ya. Nah, muncul di sini kan Santoni Redmi 4X, berarti kan gitu. Kita klik saja, maka otomatis dia akan menampilkan link firmware-nya. Nah, ini ya. Tuh, bisa dilihat ya dari versi 9 sampai versi 11 MUI-nya. Lalu di sini ada pilihan, sobat-sobat semua mau download yang Cina atau yang global. Ya kan? Ada di sini ya. Kalau yang global ya ketik global. Nah, kalau yang Cina ya klik Cina. Nah, seperti ini. Kalau global ya klik global. Nah, tinggal download saja nih. Mudah ini ya, sobat-sobat semua. Oke. Bang Tekshir akan berikan contoh lagi supaya paham ya, dengan tipe yang berbeda ya. Masih sama metodenya, masuk dulu fastboot. Lalu hubungkan HP-nya. Nah, setelah terhubung kita klik lagi quick info. Nah, ini beda kan produknya Dandelion ya. Untuk device unlock bootloadernya yes, berarti ini sudah terunlock bootloadernya.
Kalau kita sudah mengetahui produk name-nya Dandelion, itu ketika kita download firmware tepat sasaran ya sobat-sobat semua. Oke, kita klik saja di sini Dandelion ya. Nah, dia langsung muncul. Oh, ternyata Dandelion itu Redmi 9A atau 9T. Kita klik saja. Nah, di sini dia akan diberitahu nih firmware-nya ya, 9A atau 9T. Ini untuk produk Cinanya. Kalau global ya klik saja bagian global ini. Klik ya. Nah, ini maka akan ditampilkan untuk versi paling tinggi, yaitu MIUI 12, Android-nya versi 10, size-nya 4 GB ya. Kita klik download saja ya. Caranya gampang, ini cara downloadnya. Ini agak lelet jaringannya ya sobat-sobat semua. Di sini hujan. Jadi WiFi itu kalau hujan lelet ya. Oke, kita scroll ke bawah ya sobat-sobat semua. Nah, ini kan sudah diberitahu nih. Untuk file tipenya global stable ya, modelnya Dandelion, untuk model name-nya Redmi 9A, versi MIUI-nya 12, Android versionnya 10, untuk size-nya 4 GB. Nah, kita download sini aja. Kalau download server Xiaomi 1 ini gangguan, ya sobat-sobat semua pilih yang server yang ini, bawahnya ini. Nah, kita coba dulu yang bagian atas ini ya. Nah, ini sedang download. Nah, otomatis ya, maka filenya terdownload ya. Gampang kan? Coba kita tampilkan di sini downloadnya. Nah, ini ya sobat-sobat semua, sedang proses download ya. Ini untuk size-nya 4 GB. Lalu kan timbul pertanyaan, kalau masalah download file mungkin sobat-sobat semua bisa. Cuma kan yang jadi pertanyaan eksekusi flashnya, karena tidak semua Xiaomi itu free AUN ya. Yang jadi pertanyaan untuk sobat teksir pemula, itu ketika akan flash ya, untuk tipe-tipe sekarang kan perlu AUN. Sebagai contoh Redmi 7A ya, Redmi 8 Deeper ya, itu kan butuh AUN. Kalau MediaTek oke lah, untuk AUN bypassnya itu bisa kita bypass ya, sudah free itu AUN-nya bisa kita bypass. Cuman kalau sudah musuh Qualcomm itu yang repot. Jadi sobat-sobat semua tidak bisa melakukan flashing secara free, perlu AUN. Nah, tapi jangan khawatir, bagi sobat-sobat teksir yang memang belum mempunyai AUN untuk eksekusinya, bisa hubungi Bank Teksir melalui jasa remote tim teknisi musafir. Jadi Bank Teksir akan bantu dengan cara menggunakan AUN. Apakah AUN itu berlaku untuk Xiaomi saja? Tidak. Oppo, Vivo, Infinix ya pakai AUN sekarang. Semua tipe-tipe terbaru new security itu eksekusinya pakai AUN semua. Kenapa pakai AUN? Yaitu tadi, kalau ndak pakai AUN siapa saja bisa flash gitu loh. Karena memang peraturan developer untuk 2021 khususnya new security ini memang diwajibkan pakai AUN. AUN itu izin ya, izin. Kalau di kegiatan sehari-hari yang sudah Bang Teksir jelaskan di konten-konten sebelumnya, anggap saja itu SIM. Kita kalau mau berkendara punya SIM kan aman, bebas, mau kemana-mana boleh, nggak ketilang. Begitu juga di eksekusi flashing. Kalau kita tidak punya AUN untuk eksekusinya, ya dilarang oleh toolnya tersebut sama developernya. Kecuali kalau sudah punya AUN. Nah, dan AUN itu ada yang gratis, ada yang tidak gratis. Kalau untuk MTK oke lah, sekarang sudah game over kan untuk AUN-nya. Tetapi kalau sudah musuh Qualcomm, jangan salah paham, AUN-nya tidak gratis, dan itu lumayan harganya untuk mendapatkan AUN tersebut. Jadi untuk pemula kan berat tuh aktivasi ataupun mendapatkan AUN. Nah, biar ringan bisa hubungi Bank Teksir untuk melakukan eksekusi flashingnya. Paham ya sobat-sobat semua? Mudah-mudahan cara ini bisa membantu untuk menjadikan pemula itu lebih cerdas ya untuk kedepannya.
karena memang tujuan saya di konten teknisi musafir ini semua itu benar-benar ada gitu loh ya. Dari hal sepele ini, sebenarnya hal sepele, kadang Bang Teksir saja itu masih kecolongan salah firmware, apalagi yang bagi pemula banget ya. Bang Teksir juga pemula, cuma ya nggak nemen-nemen pemulanya kan, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pemula ya tetap semangat meskipun belum punya toolnya ya, lambat laun belajar terus, tabung agar punya tool orinya, dan tentunya free awun ya. Mungkin itu saja jumpa konten pada kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, yang kurang pas dalam Bang Teksir menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Ojo lali ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.